Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-ayah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, selanjutnya salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langsung saja, sudah jam 5 ya. Kita hari ini membahas apa yang belum saya bahas dalam majelis ini. Kita membahas tentang apa yang juga sudah lama tidak saya bahas, yaitu tentang bab jamak qashar dalam sholat. Apa namanya? Jamak qashar dalam sholat. Oke? Pembahasan kali ini agak sulit sedikit, fokus karena waktu kita tak panjang. Kita mulai ibu-ibu. Baik. Dalam agama Islam itu banyak sekali keringanan. Kalau kita nggak bisa berwudu kena air, kita boleh bertayamum. Kalau kita nggak bisa sholat tegak, duduk. Nggak bisa duduk, baring. Kan gitu kan? Nah, kalau kita jauh perjalanan, maka kita boleh melakukan jamak. Saya jelaskan pelan-pelan. Apa itu jamak? Jamak adalah mengumpulkan sholat dalam satu waktu. Jamaah adalah orang-orang yang berkumpul. Majmu' adalah kumpulan. Majmu' doa, kumpulan doa. Majmu' syarif, kumpulan doa-doa pilihan. Kan gitu kan? Jadi kalau jamaah, orang yang berkumpul. Kalau majmu' kumpulan. Kalau jamaah mengumpulkan. Oke? Apa artinya jamaah? Mengumpulkan. Jadi kalau jamaah berarti mengumpulkan sholat. Kalau qashar berarti memendekkan sholat. Jadi jamak qashar berarti sholat itu dikumpulkan dan dipendekkan. Paham sampai sini? Kalau jamak saja, kalau cuma dikumpulkan saja, rakaatnya normal 4-4. Kalau jamak qashar dikumpulkan dan dipendekkan, maka dia menjadi dipotong menjadi 2-2. Sebelum saya bahas, kalau kita dalam perjalanan jauh, mana lebih baik sholat biasa atau jamak? Lebih baik jamak, karena keringanan Allah itu diambil. Tapi mana lebih baik, jamak atau jamak qashar? Lebih baik jamak qashar, karena lebih ringan, lebih baik. Maka kita pelajari yang lebih baik kali ini, yaitu tentang jamak qashar dalam sholat. Nah, banyak orang yang salah paham. Dia bilang kayak gini, kan ada masjid di perjalanan, kan ada musola di perjalanan, sholat tepat waktu ajalah. Tidak demikian. Walaupun ada masjid, ada musola, kalau dalam perjalanan jauh lebih baik jamak qashar. Kenapa? Karena Allah suka melihat orang-orang yang mengambil keringanan. Bahkan dalam dalil dikatakan orang yang tidak mengambil keringanan itu adalah orang yang sombong. Saya nggak mau, pokoknya saya mau sholat biasa aja. Boleh juga, tidak ada masalah. Tapi lebih baik keringanan diambil. Oke, jamak qashar itu kata kuncinya. Coba semuanya, jamak qashar. Lagi. Lagi. Oke, kita lupakan dulu, kita letakkan dulu jamak qashar. Tapi intinya, kata kuncinya jamak qashar. Saya bahas dulu syaratnya, baru kita bahas caranya. Yang pertama, orang yang boleh melakukan jamak qashar itu adalah musafir, orang yang berada dalam perjalanan atau melakukan perjalanan jauh. Minimal perjalanan 85 kilo, sebagian mengatakan 81 kilo. Pada intinya di atas 80 kilometer. Jadi dari sini ke Ciputra nggak bisa jamak.
Dari sini ke Ramayana nggak bisa jamak, karena jarak perjalanan mesti 80-an kilometer. Apakah orang sakit boleh jamak? Orang sakit lain keringanannya, bukan jamak. Kalau orang sakit keringanannya, sallu qa'iman, salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya kalian duduk. Fa illam tastati fa 'ala janb, kalau nggak bisa kalian miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa telentang. Jadi orang sakit nggak bisa jamak, boleh sholat telentang. Apakah pesta boleh jamak? Kita jadi pengantin sasak tinggi, jamak aja nggak bisa. Jadi kalau ibu punya menantu atau anaknya mau menikah, maka ibu turunkan pengantin sehabis sholat zuhur. Wudhu dia dulu, bolehlah pakai bedak sikit, sholat dia dulu, baru kemudian dia dipasang sasak, dipasang atribut. Nanti ganti baju, kan biasanya orang pesta tuh pakai ganti baju kan. Ganti baju waktu azan asar. Sambil asar dia ganti baju dulu, baru dia pasang sholat, pasang sasak. Sasak atau kan? Cobalah ibu bayangkan, ada pengantin baru jam 11 turun pengantin, udah pasti nggak sholat zuhur. Ganti baju jam 3 siang, udah pasti nggak sholat asar. Nah, ya kan? Jadi nggak bisa. Kita balik lagi ke jamak. Orang yang melakukan jamak adalah orang yang berada dalam perjalanan minimal 80-an kilometer. Itu yang pertama. Yang kedua, yang diukur dalam jamak adalah jarak tempuh, bukan waktu tempuh. Contoh, kita kalau ke Jakarta itu cuma 1 jam 20 menit naik pesawat. Oke? Katakan kita berangkat setengah 12 atau jam 12. Kita di bandara, kita take off, berangkat kita sampai Jakarta jam 1.20. Itu lebih 80-an kilo. Tapi waktu tempuh cuma 1 jam 20 menit. Jawab pertanyaan saya, boleh jamak enggak? Boleh jamak enggak? Boleh, selagi jaraknya masih 80-an kilo. Sekarang ibu dari Pekanbaru menuju Kampar, menuju Bangkinang, tak sampai 80-an kilo, tapi macet panjang. Berangkat jam 11 siang, nyampe Bangkinang maghrib, pura-puranya aja lah, ya kan? Nyampe Bangkinangnya maghrib, macet, kiri kanan hutan. Boleh jamak nggak? Boleh jamak nggak? Macet? Boleh. Boleh jamak nggak? Enggak, macet. Boleh. Jawabannya tidak boleh jamak. Bagaimana kami mau sholat? Nggak boleh. Karena yang diukur adalah jarak, bukan waktu. Loh, kan waktunya panjang Ustazah, tidak sempat kami zuhur dan asar. Maka jawabannya adalah sholat di mobil, di mana arah mobil nanti di situ arah kiblat. Selanjutnya, boleh nggak jamaknya di mobil? Boleh, nggak ada masalah. Nanti saya jelaskan caranya. Jadi kalau di mobil itu kita boleh bertayamum. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Oke? Lalu ambil tangannya, tempelkan ke kursi, ke dashboard mobil, ke kaca mobil, basuh mukanya. Tempelkan lagi, basuh tangan kanannya, usapkan tangan kirinya. Tayamum hanya muka dengan tangan saja. Tayamum gak usah pakai kumur-kumur, apalagi masukkan debu ke hidung. Hanya muka dengan tangan saja. Sudah pernah belajar cara tayamum? Sudah kan? Nah, setelah itu kita sholat di mobil. Di mana arah mobil?
di situ arah kiblat. Sampai sini paham? Itu kriteria nomor 2. Yang ketiga, berapa lama jamak itu boleh kita ambil? Jawabannya adalah kalau kita jelas kapan pulangnya, maka kita boleh pakai jamak paling banyak 7 hari. Jadi perbedaan pendapat ulama mazhab paling banyak 7 hari. Ada yang bilang 3 hari, kita ambil yang banyak 7 hari. Tapi kalau tidak tentu kapan pulangnya, maka jamak hanya boleh dipakai di dalam perjalanan saja. Paham? Contoh, ibu coba jawab aja, Bu. Ibu mau kemana, Bu? Pura-pura aja jawabannya, Bu. Pura-pura aja. Ibu mau kemana, Bu? Ke Jakarta. Jauh main, Bu. Ke Jakarta. Berapa lama ibu di Jakarta, Bu, rencananya? Belum tahu. Belum tahu loh. Maka karena belum tahu ibu kapan pulangnya, ibu boleh pakai jamak selama perjalanan saja. Nyampe Jakarta nggak bisa lagi. Sekarang coba jawab. Pura-puranya udah tahu. Ibu mau kemana? Medan. Jauh kali ibu dimainnya ya. Berapa lama di Medan? Kalau belum tahu dalam perjalanannya, pura-pura, Bu, ibu jawabnya 10 hari lah, pura-pura. 10 hari. Berarti kalau 10 hari, ibu boleh pakai jamak maksimal 7 hari. Paham sampai sini? Misalnya ada anak kuliah, dia mau kuliah ke Jogja. Mau kemana? Besok mau pulang ke Jogja. Sampai kapan? 1 semester lah, kata dia kan. Tidak tahu kapan dia pulang, maka dia boleh pakai jamak dalam perjalanan saja. Clear? Yang keempat, kalau ada orang yang kegiatan hariannya, pokoknya kegiatan hariannya itu lebih dari 80 kilo. Contoh dari Pekanbaru ke Siak. Kerja dia di Siak, Bu. Anak ibu pura-puranya ngerjain jalan tol di Siak, ini pura-puranya aja. Berangkat dia jam 4 subuh dari rumah, jam 7 dia sampai kantor, lalu dia kerja. Nanti jam 4 sore dia pulang, nyampe dia di rumah sholat di waktu isya. Pokoknya setiap hari dia 80-an kilo, Bu. Setiap hari, Bu. Pertanyaan saya, boleh nggak dia jamak? Boleh nggak? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena musafir itu pergi sesekali, pulang untuk kembali. Kayak Bang Toyib. Jadi kalau tiap hari maka nggak bisa. Tapi Bang Toyib tak pulang-pulang. Jadi jamaahnya dalam perjalanannya Bang Toyib. Tak pulang-pulang si kawan. Kenapa Bu ingat Bang Toyib? Ada yang sefrekuensi dengan Bang Toyib. Paham maksudnya? Nah, misalnya, Bu, udah sekarang kita belajar cara melakukan jamak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ustazah, pokoknya kita macet di jalan. Ada juga menyediakan botol kecil di air sumber, boleh untuk baik. Usap-usap dia untuk jadi penutup. Oke. Misalnya kita dalam perjalanan, kita engganlah tayamum. Kita ambil air 1 botol nih, masukkan dalam sanitizer atau air sikit. Sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Basuh mukanya, tangan sampai siku, kepala, usap kaki, boleh nggak? Boleh. Kalau umroh gitu juga. Kalau ibu umroh naik Malaysian Airlines, itu disediakan botol kosong untuk bisa ibu berwudu saat umroh, saat batal, saat tawaf. Boleh. Cuman catatannya, kalau ibu sholat di mobil tayamum hanya berlaku untuk 1 kali sholat, tidak bisa 2 kali sholat. Contoh, kalau misalnya ibu sakit kena kaligato, nggak bisa kena air, alergi air, atau air mati 1 rumah,
ya sampai 40 rumah mati air, kan ibu boleh tayamum. Kalau ibu wudhu dari sholat maghrib tidak batal wudhu sampai isya, maka ibu boleh tidak berwudhu sampai isya. Isya sholat aja. Kalau ibu sholat isya di masjid, setelah isya imamnya lalu ada ustadz yang ceramah menjelang taraweh, wudhu ibu belum batal, ibu tidak perlu ngambil wudhu lagi. Beda dengan tayamum. Kalau ibu tayamum di waktu maghrib lalu di waktu isya belum batal, maka ibu tetap mesti tayamum lagi. Paham? Ada yang mau tanyakan lagi? Dah, sikit lagi kita belajar caranya. Yang boleh dijamak itu cuma 2 kelompok sholat. Yang pertama zuhur dan asar bisa digabung. Kemudian maghrib dan isya bisa digabung. Subuh ke zuhur nggak bisa. Asar ke maghrib nggak bisa. Jadi yang bisa digabung cuman zuhur asar serta maghrib dan isya. Zuhur asar dikerjakan di waktu zuhur namanya takdim atau takhir? Takdim atau takhir? Takdim. Zuhur asar dikerjakan di waktu asar, takdim atau takhir? Takhir. Maghrib isya dikerjakan di waktu maghrib, takdim takhir? Takdim. Maghrib isya di waktu isya, takdim takhir? Takhir. Oke. Sekarang saya tanya dulu. Tadi kata kuncinya apa? Jamak kosor. Sebut semua. Jamak kosor. Lagi. Oke, kita ambil contoh. Kita berangkat jam 11 pagi. Kemana kita? Jakarta Tarik, kota impian. Oke, siap. Ada apa-apa? Kemana kita maunya? Medan. Dumai udah belum ya? Udah. Dumai udah 80-an. Saya tak paham. Bukit Tinggi. Nah, ibu ngambil hati mentang-mentang ustazah Bukit Tinggi. Boleh. Misalnya ibu mau ke Bukit Tinggi. Dari jam 11 siang ibu mau ke Bukit Tinggi. Mau pergi ke Jam Gadang. Naiklah mobil, entah dengan suami, entah dengan travel, entah dengan bis, entah mobil pribadi. Berangkatlah ibu. Rupanya jam 1 siang supirnya berhenti. Isoma, istirahat, sholat, makan. Ya kan? Isoma. Terus ibu pikir gini, weh, kita kerjakan aja yuk asar kita di waktu zuhur, supaya nanti asar kita tak payah lagi sholat, gitu kan? Boleh? Boleh? Oke. Zuhur asar dikerjakan di waktu zuhur, takdim atau takhir? Takdim atau takhir? Takdim. Tadi kata kuncinya apa? Jamak kosor, kumpul dan pendek. Berarti jamak kosor takdim, kan gitu kan? Niatnya gampang banget. Sengaja aku sholat jamak kosor takdim. Sebutkan nama sholatnya di belakang. Zuhur dan asar lillahi ta'ala. Paham? Kata kuncinya apa? Jamak kosor. Zuhur asar di waktu zuhur apa? Takdim. Berarti jamak kosor tak? Sengaja aku sholat jamak kosor takdim. Zuhur asar lillahi ta'ala. Paham? Lalu kemudian Allahu Akbar, lakukan sholat zuhur 2 rakaat. Kan dikosor. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung berdiri bu. Allahu Akbar. Lakukan sholat asar 2 rakaat. Antara zuhur dengan asar tidak niat is okay, gak apa-apa karena di awalnya ada niat jamak. Tapi kalau mau niat gak ada masalah. Paham sampai sini? Yuk, zuhur asar di waktu zuhur. 1, 2, 3. Niatnya aku
salat jamak qasar takdim. Serentak lah Lesti. Cemana mau menyimak ini serak. Coba 1, 2, 3. Oke, harus pakai kata-kata kosor supaya dua-dua. Kalau ibu hilangkan kosornya, jamak takdim doang, dia harus 4. Berapa banyak orang pasang niatnya, sengaja aku jamak takdim zuhur asar lillahi ta'ala, dia kerjakan dua-dua, salah. Kalau mau dua-dua, jamak kosor. Paham? Yuk kita berangkat dari jam 11 tadi menuju Bukit Tinggi. Rupanya jam 1 siang sopirnya berhenti. Wah, kita lagi mual, ndak enak badan, pokoknya mendemam, nggak enak badan. Nanti ajalah sholat zuhurnya di waktu asar. Boleh? Zuhur asar di waktu asar. Takdim atau takhir? Takhir. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Berarti jamak qasar takhir. Niatnya berarti sengaja aku sholat jamak qasar takhir asar zuhur lillahi ta'ala. Allahu akbar. Asar 2 rakaat, salam kanan, salam kiri, lanjut berdiri, Allahu akbar. Zuhur 2 rakaat. Paham? Oke, zuhur asar di waktu asar. 1, 2, 3. Sholat jamak qasar takhir asar zuhur lillahi ta'ala. Segampang itu. Perlu nggak disebutkan rakaatnya? Nggak usah. Qasar itu udah tanda 2 dah. Perlu nggak dikerjakan di waktu asar? Nggak usah. Takhir itu udah tanda dia di waktu asar. Oke. Perlu nggak menghadap kiblat? Karena Allah menghadap kiblat juga nggak harus dalam niat. Yang penting secara fisik menghadap kiblat. Paham sampai sini? Oke, yuk kita jalan lagi. Kemana kita lagi? Tembilahan. Kita belajar maghrib dan isya. Pura-puranya dari Pekanbaru menuju Tembilahan. Kita berangkat jam 5 sore setelah melakukan sholat asar. Lalu kemudian di waktu maghrib, kita kerjakan aja yuk isya kita di waktu maghrib yuk, supaya nanti kita tinggal tidur aja lagi. Kita nggak sholat isya lagi pas sampai, gitu biasanya kan? Nah, boleh? Maghrib isya di waktu maghrib, takdim atau takhir? Takdim. Berarti kata kuncinya apa tadi? Jamak qasar. Berarti sengaja aku sholat jamak qasar takdim maghrib isya lillahi ta'ala. Allahu akbar. Lakukan sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Kenapa? Maghrib nggak bisa dipotong jadi 2. Kalau dikerjakan 2 genap dia. Sementara maghrib itu sholat ganjil. Kalau dijadikan 1,5 tegak pula salamnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu akbar. Isya berapa rakaat? 2 rakaat. Yuk, maghrib isya di waktu maghrib. 1, 2, 3. Sengaja aku sholat qasar takdim maghrib isya lillah. Di waktu maghrib sakit perut, pusing kepala, nanti ajalah kita sholat maghribnya di waktu isya. Tak tahan badanku, udah terpipis pula tadi soalnya pas batuk. Pura-puranya kan. Lalu kemudian ibu nggak sholat maghrib, nanti ajalah maghribnya di waktu isya. Maghrib di waktu isya, takdim atau takhir? Takhir. Tadi kata kuncinya jamak qasar. Berarti jamak qasar takhir. Berarti niatnya sengaja aku sholat
jamak, qasar, takhir, isya, maghrib lillahi ta'ala. Allahu akbar. Salat apa duluan? Isya. Berapa rakaat? 2. Assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu akbar. Salat apa yang kedua? Maghrib. Berapa rakaat? 3. Gampang? Insyaallah. Janganlah lupa nanti pas pergi pulang kampung. Apa niatnya kemarin ya? Hal entah aja lah, sholat biasa aja lah. Jangan lupa niat. Kalau paham, yuk saya tanya bareng-bareng jawab. Dah? Saya tanya bareng-bareng jawab. Dengan ibu jawab, ibu bisa sambil ngafal. Perhatikan pertanyaannya. Asar, zuhur di waktu asar. 1, 2, 3. Aku sholat jamak, qasar, takhir, asar, zuhur lillahi. Oke. Ibu dari tiang nih sampai ke sana, kencangkan suaranya sampai tetangga dengar ya. Dari sini sampai sini. Perhatikan pertanyaannya. Maghrib, isya di waktu maghrib. 1, 2, 3. Aku sholat jamak, qasar, takdim, maghrib, isya lillahi. Betul ya? Betul? Mantap. Ibu ke ujung sampai semut-semut bawah tanah mendengar. Maghrib, zuhur, asar di waktu zuhur. 1, 2, 3. Alamak, jangan suaranya. Ulang lagi. 1, 2, 3. Aku sholat qasar, takdim, zuhur, asar lillahi. Tadi sholat apa ya? Betul ya? Saya pun yang bertanya lupa pula saya pertanyaannya. Oke, terakhir semuanya. Maghrib, isya di waktu. Terserah saya lah, dia pula menentukan. Maghrib, isya di waktu isya. 1, 2, 3. Takhir, isya, maghrib lillahi ta'ala. Masya Allah. Dah? Kalau ibu mau lebih paham, mau tahu nggak caranya? Mau tahu? Pergi jalan-jalan. Nah, kayak gitu caranya. Kalau nggak pergi, lupa dia. Iya, langsung pergi jalan. Ajak bu ketua. Gitu ya. Sudah paham ya? Nah, gitu dia caranya. Jadi lebih baik diambil itu jamak. Banyak orang tak mau ngambil. Ujung-ujungnya subuhnya jam 6, zuhurnya setengah 3, asarnya jam 6. Ngapain? Ada keringanan dari Allah. Sholat subuh, sholat zuhur, asar nggak usah sholat, maghrib nggak usah sholat, nggak apa-apa. Nanti jamak takhir di isya. Kita nggak lalai, Allah suka. Loh kenapa ustazah? Bu, sholat 5 kali saat musafir, sholat jamak saat musafir. Bebannya beda, Allah lebih suka, pahalanya sama. Mana bagus? Lebih bagus jamak. Pokoknya saya nggak mau ustazah, yaitu pilihan. Yang penting ilmunya sudah aja. Sampai terbalik-balik alas meja saya buat karena jamak. Sudah tapi. Oke? Iya silakan. Seandainya kita telah melakukan perjalanan dan sudah sampai di rumah, sementara sampai di rumah kira-kira waktu isya, sementara kita belum mengerjakan sholat maghrib, masih berlaku nggak sholat jamak qasar? Usahakan jamak sebelum sampai rumah. Jamak takdim berarti. Atau setelah sampai rumah jamak aja bisa. Kalau jamak itu kita bahas dulu yang pergi. Ibu mau berangkat ke Sumatera Barat. Lalu kemudian kita tunggu aja lah azan zuhur bang. Kita jamak aja dulu di rumah sebelum berangkat. Boleh nggak?
Boleh nggak? Apa itu musafir? Yakhruj, keluar dulu baru dia jamak. Hal itu berlaku arus balik juga seperti itu. Sebelum sampai rumah jamak takdim, atau sebelum sampai rumah jamak takhir. Oke? Dah? Wallahu a'lam bishawab. Saya tanya, seandainya kita mau berangkat ke Jakarta, transit kan, kita berangkat dari sini jam 12, waktu zuhur misalnya udah masuk, bisa nggak kita melakukan sholat di bandara? Oh, di bandara bisa, bisa. Ibu udah keluar dari rumah, bisa bu, bisa kan ibu udah keluar dari rumah. Kalau dari rumah nggak boleh ya? Iya, misalnya ibu mau ke airport, ibu mau ke airport kan, ibu mau ke airport, lalu kemudian ibu udah nyampe di airport, zuhur, jamak takdimnya di airport, nggak apa-apa. Kalau seandainya Ustazah, kita berangkat misalnya 3 atau kan sebelum apa kita akan ke bandara kita dulu, kita sholat dulu di rumah. Nanti kalau asalnya gimana? So di bandara, oke dengerin ya, kita ke bandara jam 3 siang, harus sholat normal dulu di rumah, zuhur. Ya zuhur. Nanti asarnya boleh di bandara atau di atas pesawat. Maghrib isanya baru boleh jamak karena udah keluar rumah. Oh jangan dijamak, kan udah sholat zuhur di rumah. Jadi masih sholat zuhur dulu di rumah, berangkat naik kapal terbang, nanti sholat asar di pesawat atau di airport, sholat asar normal, nanti maghrib dan isanya baru boleh jamak di sana. Oke? Paham ya? Udah paham dah? Angguknya udah mantap. Tinggal jalan-jalan lagi ya. Allah bisa. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib as-sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid daini wa qahr rijal. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhiru, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka illa ma'ad. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujib as-sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.